terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengubah era baru dalam perkembangan budaya serta cara berpikir umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Di antaranya perkembangan teknologi yang pesat, perubahan sosial begitu dahsyat, dan transformasi budaya semakin meningkat telah mengubah tatanan kehidupan manusia dengan cepat. Namun hadirin, sungguh miris dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemerosotan moral yang menjadi-jadi, berkata keji, mengumpat dan mencaci mudah keluar dari lisan ini. Inilah potret kehidupan pemuda sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Dalam menghadapi masalah ini, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam akan tetap relevan dan dapat menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Selamatkan Lisan dari Perkataan yang Menjauhkan Diri dari Allahur Rahman. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 53 sebagai berikut. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya
Habib yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, menafsirkan bahwa yang pertama, ayat ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Karena Allah memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah dan beramal mulia agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan perkataan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, seperti qiraatul Quran, berzikir, amar ma'ruf, nahi munkar, termasuk berkata lembut dan tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan mampu menjaga seluruh urusannya. Yang keempat, bertuturlah dengan lemah lembut. Karena jika ada orang yang marah dan berselisih, maka di antara mereka pasti ada syaitan yang memasukinya. Hadirin yang berbahagia, megapolitan.kompas.com tahun 2022 menuliskan seorang remaja tewas karena terlibat tawuran yang diawali dari aksi saling ejek antar kelompok pelajar di media sosial, lalu dilanjutkan di jalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita saling mencaci dan mengumpat, baik dengan ucapan ataupun isyarat. Juga melarang kita untuk menjelekkan orang lain, apalagi ketika yang dikatakan bukanlah sebuah kebenaran, maka bisa menjadi penyebab fitnah yang bisa membunuh karakter seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 12 sebagai berikut. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم صدق الله العظيم. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, lagi berkepribadian hina, suka mencela, kian kemari menyebarkan fitnah, merintangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, menafsirkan bahwa Allah melarang kita untuk mengikuti dan mematuhi orang yang pertama sering bersumpah
tapi sering mengingkarinya karena mereka disebut pendusta, dan pendusta adalah orang hina, orang yang buruk jiwanya, kecil semangatnya, dan tidak memiliki keinginan untuk kebaikan, tapi seluruh keinginannya hanya untuk kepentingan syahwat yang tercela. Yang kedua, orang yang sering mencela, mengolok-olok ataupun lainnya Menuduh orang dengan cara ghibah, menaburkan fitnah, serta menyebarkan namimah atau adu domba di antara sesama manusia. yang ketiga, orang yang enggan berbuat baik dan melampaui batas yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Hadirin yang berbahagia, orang yang memiliki akhlak mulia sudah pasti tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor saat berbicara, tetapi selalu santun dalam bertutur kata. Sebab setiap muslim dididik untuk selalu berkata hal-hal yang benar dan baik, atau diam saja jika tidak bisa berkata yang benar dan baik, sebagaimana sabda Rasulullah, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jauhkan diri dari lisan yang kotor, Jauhkan diri dari perkataan yang kasar, dari kebiasaan menyindir dan menjatuhkan orang lain tanpa dasar, apalagi sampai memfitnah. Hadirin yang berbahagia, terakhir, marilah kita menjadi pribadi yang kreatif dalam menghadapi tantangan zaman dengan pedoman Al-Quran. Mari menjadi generasi yang menginspirasi, bukan memanipulasi. Ibda bin nafsi. Mari mulai dari diri sendiri. Sepakat hadirin. Marilah kita menjaga lisan, ucapkan yang baik dan benar. Orang bijak menjaga perdamaian dengan tutur kata yang sopan. fitnah, Riba, namimah, mari kita jauhkan. UM kampus kita man. mahasiswanya semakin menawan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.